إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه. Amma ba'du, para ulama, para cendekiawan, para asatiz, para buya, orang tua kami yang kami muliakan, jamaah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, semoga kita selalu dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah, dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap perjalanan kehidupan kita sampai kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak henti-hentinya. Semenjak kita tidur sampai tidur lagi, semenjak bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur sendiri adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini populer, kemudian disyarah banyak oleh para ulama, disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, oleh Imam Zakaria Al-Ansari, oleh Imam Al-Qastalani dan para ulama yang lainnya. Hadis masyhur, dan hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi ini artinya adalah hadis yang maknanya berasal dari Allah, tetapi lafaznya, redaksinya itu daripada Rasulullah. Kalau Al-Quran itu makna dan redaksi, substansi dan redaksi dua-duanya daripada Allah. Kalau hadis biasa, substansi dan redaksi daripada Rasulullah. Tapi kalau hadis qudsi, substansi daripada Allah, makna daripada Allah, sedangkan redaksi pengucapan lafaznya itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti beda hukumnya adalah kalau seandainya ada kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis qudsi tentang segala sesuatu yang diriwayatkan daripada Allah oleh Rasulullah, maka boleh dipegang walaupun orang yang tidak berwudu. Tapi kalau Al-Quran tidak boleh dipegang kecuali orang yang berwudu. Hadis ini masyhur dan sering disampaikan oleh para guru, para asatiz kita. Apa hadisnya? Hadis ini diriwayatkan diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, dan Rasulullah SAW mendengar Allah berfirman. Ini salah satu ciri-ciri hadis qudsi. Dari sahabat kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mendengar Allah berfirman. Biasanya kalau hadis biasa itu, para sahabat mendengar Rasulullah bersabda, langsung ada sabdanya, ya kan? Sedangkan kalau hadis qudsi, para sahabat Rasulullah, kemudian dari Rasulullah, aku mendengar Allah berfirman, atau Allah berfirman begitu. Ini ciri-ciri hadis qudsi. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam kitab-kitab yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana inda dhanni 'abdi bi. Saya di sisi atau berada pada praduga atau sangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku akan bersama dia ketika dia mengingatku atau ketika dia berzikir kepadaku. In dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingat aku dalam dirinya, artinya dalam batin, dalam qalbunya, aku ingat dia juga di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhu. Kalau dia berzikir atau mengingat aku dalam keramaian, aku pun akan mengingat dia dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaian mereka. Wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Kalau dia mendekat kepadaku sejengkal saja,
aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau hamba itu mendekat kepadaku satu hasta, maka aku mendekat kepada dia satu depa. Wa in atani yamshi ataitu harwalatan. Kalau hamba itu datang kepadaku berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan cara berlari. Hadis ini disyarah oleh banyak para ulama, tapi ada namanya Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Kharubi At-Tarabulisi, wafat tahun 963 Hijriah. Beliau membuat syarahan khusus, kecil sekali, hanya beberapa lembar saja, yang akan kita coba baca syarah pada pagi hari ini. Beliau mencoba mensyarah, menjelaskan hadis ini berdasarkan pendapat para ulama, penjelasan para ulama. Kemudian disesuaikan oleh beliau dengan dengan keadaan seseorang dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antara wasilah yang paling agung, yang paling besar menyampaikan seorang hamba kepada Allah. Dan jalan yang paling dekat yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir ini adalah pintu di antara pintu ibadah, yang mana para hamba, para salik melewati pintu ini. Setiap yang melewati pintu ini dan masuk ke dalamnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lain. Setiap ibadah punya syarat, mesti di tempat tertentu, keadaan tertentu. Sedangkan zikir adalah ibadah yang tidak terikat dengan apapun, mutlak. Baik dengan waktu, baik dengan tempat, mutlak. Ya, dalam keadaan apapun. Baik dia dalam keadaan junub, baik dalam keadaan bersih, dalam keadaan berhadas, dalam keadaan suci, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan apapun, maka zikir tetap disyariatkan, tetap menjadi ibadah. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103. Kata Allah Ta'ala, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Maka hendaklah kalian melakukan zikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, sedang melakukan aktivitas, sedang melakukan perjalanan, sedang bawa mobil, sedang bawa kendaraan, apapun, tetaplah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, dalam keadaan aktivitas duduk, dalam keadaan apapun. Tidak mesti maknanya adalah berwudu, kemudian sholat, kemudian menjidiri, kemudian berzikir. Tidak mesti maknanya begini. Tapi dalam keadaan beraktivitas, dalam keadaan sedang mengerjakan pekerjaan kita, kemudian berzikir kepada Allah. Ini makna daripada firman Allah Ta'ala. Wa qu'uda wa 'ala junubikum. Dan ketika kamu sudah berbaring, ketika kita berbaring, tidak ada lagi kegiatan, maka tetap ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, salah seorang ulama besar dari negeri Syam, beliau mengatakan zikir kepada Allah ini salah satu cara kita bersyukur kepada Allah. Coba perhatikan, kata beliau, setiap kegiatan harian kita semenjak bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu dipenuhi dengan zikir kepada Allah. Dan itu salah satu cara seseorang bersyukur kepada Allah. Kita bangun tidur tadi, apa yang kita ucapkan? Disyariatkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya kan, doa yang panjang, ada juga doa yang pendek. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, puji bagi Engkau. Segala puji bagi Engkau yang menghidupkan aku setelah mematikan aku. Maka dengan berzikir ini kita mensyukuri bahwa Allah Ta'ala telah menjaga kita, menghidupkan kita kembali setelah Allah mematikan kita. Karena tidur itu adalah dianggap sebagai mati kecil. Posisi yang paling berbahaya itu adalah posisi tidur. Kita tidak bisa membela diri.
Kalau ada orang yang akan membacok dan akan menusuk kita, kita nggak akan tahu. Maka dianggap seperti mati, yaitu tidak memiliki kuasa untuk menahan dan segala macam. Kemudian Allah bangunkan kita, kemudian kita bersyukur kepada Allah. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita pergi ke toilet, ke WC, masuk ke toilet, kemudian kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita bersyukur juga kepada Allah, Allah izinkan masuk ke dalam WC, ya kan, bisa membuang hajat dan segala macam. Karena ada saudara-saudari kita berada di rumah sakit, mengeluarkan kotoran mereka ditampung menggunakan selang, sehingga kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Selesai keluar dari toilet atau WC, maka disyariatkan juga oleh Rasulullah baca doa, Ghufranak, alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Ya Allah, mohon ampun aku kepada Engkau. Segala puji bagi Engkau yang telah mengeluarkan daripadaku penyakit, yang menghilangkan daripadaku penyakit, dan telah memberikan kesembuhan kepadaku. Jadi setelah keluar daripada toilet, kita juga berzikir. Bahkan zikirnya adalah istighfar. Al-Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan, kenapa Rasulullah beristighfar setelah keluar daripada toilet? Padahal keluar dari WC. Andai kita selesai melakukan dosa, lalu disyariatkan zikir, istighfar, ini kata belum masuk akal. Tapi keluar dari toilet, keluar dari WC, istighfar. Ghufranak, ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau. Padahal baru keluar dari WC. Maka kata Al-Imam Zakaria Al-Ansari, maknanya pertama, Rasulullah SAW itu meminta ampun kepada Allah Ta'ala, karena selama di dalam WC beliau tidak sempat berzikir kepada Allah secara lisan. Yang Rasulullah SAW itu selalu dalam keadaannya berzikir. Kata Aisyah, kata para sahabat, Rasulullah SAW keadaannya selalu dalam keadaan zikir, tidak pernah hilang. Jadi ketika masuk dalam WC, kita tidak disyariatkan untuk berzikir secara lisan, tapi secara hati tetap. Lalu setelah keluar dari WC, Rasulullah memohon ampun kepada Allah. Maknanya, ya Allah, aku mohon ampun. Selama 5 menit, 10 menit dalam WC, aku tidak sempat berzikir dengan lisan. Maka Rasulullah bermohon ampun kepada Allah, Ghufranak. Atau maknanya, yang kedua kata Syekh Zakaria Al-Ansari, kenapa Rasulullah beristighfar keluar dari toilet atau WC? Allah telah berikan kita makan dan minum. Allah berikan kita nikmat. Banyak sekali sudah kita makan, kita nikmati. Bahkan bukan hanya dinikmati, sudah dikeluarkan. Tapi belum bersyukur seperti yang dituntut dan minta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, aku memohon ampun kepada Engkau. Nikmat Engkau, makanan, minum sudah saya santap, sudah saya makan. Tidak sampai di situ sudah saya keluarkan, ya Allah. Tapi belum lagi saya bersyukur terhadap nikmat makan, nikmat minum itu. Belum juga saya lakukan apa yang Kau perintahkan. Maka aku memohon ampun kepada Engkau. Sehingga Rasulullah SAW beristighfar, dan itu menjadi syariat bagi kita. Keluar dari toilet, keluar dari WC, Ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Apalagi yang kita lakukan, semua aktivitas yang kita lakukan, kita mulai dengan zikir. Kita akan naik kendaraan, kita baca zikir. Kita akan mulai pekerjaan, kita naik zikir. Kita akan kemudian sholat, kemudian dengan zikir. Segala sesuatu dalam kehidupan, itu tidak terlepas daripada zikir. Maka seseorang yang kemudian menjaga zikir, ya, di pagi hari zikir, pagi hari, sore hari, zikir sore hari. Apapun keadaannya ada zikirnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Syekh Muhammad Sa'in Ramadan Al-Buti, kalau seandainya kita jaga zikir-zikir harian itu, zikir yang pendek saja, ya, semuanya itu menunjukkan tanda dan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka pakaian, kemudian kita baca juga zikir Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu, dengan nama Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia. Kemudian ketika bercermin kita baca doa, Allahumma kama ahsanta khuluqi fa ahsin, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Kita berzikir, ya Allah, bagaimana Engkau baikkan muka aku, baikkan juga akhlakku. Sebagaimana Engkau baikkan penciptaanku, baikkan juga akhlakku. Dan segala macam yang semuanya tidak terlepas daripada zikir. Maka zikir adalah bentuk dan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin banyak zikir kita kepada Allah, maka semoga sebagai tanda semakin banyak juga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zikir kepada Allah tidak ada
batasannya. Oleh karena itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 41, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau kepada Allah dzikran katsira, banyak-banyak, tanpa batas. Ya, tanpa batas. Maka kemudian aneh kalau ada kemudian orang melarang, tak boleh zikir sekian banyak, 1000, baca tahlil 1000, membaca Al-Quran ini sekian, mengkhususkan baca ini. Ini aneh sekali. Pada Al-Quran memberikan kebebasan dalam berzikir. Salah satu ibadah yang Allah berikan kebebasan itu adalah berzikir. Zikirlah kepada Allah banyak-banyak. Allah tidak memberikan pembatasan, baik engkau sendiri maupun berjemaah, berdiri, berjalan dalam keadaan apapun. Maka kalau ada orang datang, tidak boleh zikir jemaah. Tidak boleh kemudian zikir dalam keadaan mengeraskan suara. Tak ada larangan sama sekali. Tidak ada larangan sama sekali. Allah memberikan penjelasan, zikir banyak-banyak. Ya kan? Dalam keadaan berjemaah, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan mengeraskan suara, dalam keadaan melembutkan suara. Dimanapun, maka ayat ini mutlak perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Ibnu Abbas mengatakan, billaili wan nahari, baik di siang maupun di malam, fil barri wal bahri, sedang di laut atau sedang dalam keadaan di darat, wa fis safari wal hadar, dalam keadaan perjalanan ataupun dalam keadaan tidak perjalanan, wa fil ghina wal faqr, dalam keadaan kaya dan dalam keadaan miskin. Ya. Jadi dalam keadaan kaya perbanyak zikir, dalam keadaan miskin juga zikir kepada Allah. Jangan lupa dalam keadaan miskin kemudian dia banyak berzikir kepada Allah, minta kepada Allah. Sudah kaya lupa zikir. Ya kan? Sama seperti para pejabat. Sebelum dapat kursi, itu rajin sekali baca ayat kursi. Rajin sekali baca ayat kursi supaya menang dalam pemilihan. Sudah dapat kursi lupa ayatnya, nggak dibaca lagi ayatnya. Sedangkan perintah daripada Allah Ta'ala dalam keadaan apapun tetap berzikir kepada Allah. Wa fis sihhati was saqam, dalam keadaan sehat dan sakit. Dalam keadaan sehat dan sakit. Biasanya kita dalam keadaan sakit itu banyak zikir. Seseorang merasa lebih dekat kepada Allah ketika dalam keadaan ujian. Itu yang disebutkan oleh para ulama, dalam keadaan ujian kita biasanya merasa lebih dekat kepada Allah. Karena kita dalam keadaan pasrah total, tidak punya lagi apa-apa. Ini bentuk kecongahan, kesombongan seorang hamba. Ketika dia sakit banyak berzikir kepada Allah, bukan berarti dilarang. Karena seolah-olah dia melupakan. Kenapa dalam keadaan sehat tidak berzikir? Kenapa hanya dalam keadaan sakit hanya engkau merintih, berzikir, meminta ampun kepada Allah, sedangkan dalam keadaan sehat tidak? Maka dalam keadaan sehat berzikir kepada Allah, dalam keadaan sakit berzikir kepada Allah. Wasirri wal alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan terang-terangan, beramai-ramai, tidak ada larangan. Wa ala kulli halin, dalam keadaan apapun tidak ada larangan berzikir yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an ini. Al-Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab beliau, Musnad Imam Ahmad, dan dengan sanad yang sahih, meriwayatkan sebuah hadis. Beliau menceritakan ada dua orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Dua Arab Badui ini bertanya, Man khairur rijal ya Muhammad? Jadi orang Arab Badui memang terkenal dengan bahasa yang agak berbeda dengan bahasa orang umumnya. Ya. Dikatakan kasar, dalam bahasa mereka bukan kasar, karena mereka tidak mendengar atau tidak terbiasa dengan bahasa lembut seperti orang-orang kampung atau orang kota. Arab Badui ini artinya adalah orang yang nomaden, pindahnya di gurun-gurun yang berpindah-pindah, tinggal di gurun yang berpindah-pindah. Jadi kosakata yang lembut mereka itu tidak terwakili seperti orang-orang kota. Lalu tiba-tiba bertanya, Muhammad, tanpa kata Rasul, tanpa kata Nabi. Biasanya kalau para sahabat pasti menggunakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tidak pernah memanggil Nabi Muhammad itu ya Muhammad, itu tidak pernah. Ya kan? Bahkan dalam Al-Quran sendiri tidak pernah. Ya kan? Yang bahasa panggilan oleh Allah itu tak pernah dengan bahasa ya Muhammad, tak pernah. Yang adanya ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi.
Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, dengan bahasa yang panggilan lembut dan panggilan menunjukkan memuliakan Rasulullah. Maka ini kata para ulama dianjurkan ketika kita menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menyebutkan kata Muhammad seperti kita menyebutkan nama sebahagian kita. Kita menyebutkan fulan dengan namanya saja. Kenapa menyebut Rasulullah? Kita menyebutkan juga sama. Bahkan kalau menyebutkan seorang pejabat atau segala macam kita sebutkan penghormatan sebelumnya, bapak fulan, ya kan, tuan guru fulan dan segala macam. Maka menyebutkan nama Rasulullah juga demikian, disebutkan dengan Sayyiduna Rasulullah, Nabiyuna Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Maka dua orang Badui ini bertanya, siapa laki-laki terbaik itu wahai Muhammad? Man khairur rijal ya Muhammad? Kata Nabi Muhammad, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang paling baik laki-laki atau manusia yang paling baik itu adalah orang yang panjang umur dan baik amal. Tidak ada lain daripada itu. Rasulullah tidak mengatakan yang baik itu ulama, yang baik itu pejabat, yang baik itu ini, tidak. Jadi itu patokan kebaikan seseorang itu tidak dilihat dari bagaimana atau apa profesinya di dunia, tidak sama sekali. Ya, yang terbaik itu adalah kalau seandainya amalan baik, kalau seandainya umurnya panjang. Panjang umur diisi dengan amalan baik. Maka ini adalah orang terbaik kata Rasulullah SAW. Tentu kebalikannya orang yang paling buruk adalah panjang umurnya, kemudian buruk amalnya. Ya, buruk amalnya. Begitu juga pendek umurnya, buruk amalnya. Maka yang terbaik adalah panjang umur, kemudian bagus amalnya. Maka doa yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW dan oleh para ulama kepada kita adalah meminta supaya dipanjangkan umur dan disehatkan badan dan dijadikan kuat beramal. Nah, begitu. Kata Rasulullah, yang paling baik itu adalah yang panjang umur dan baik amalnya. Wa qala al-akhar, yang lain ada dua orang datang tadi, satu bertanya tadi dengan pertanyaan siapa yang paling baik. Orang yang kedua bertanya dengan pertanyaan berbeda. Inna syara'i al-Islam qad kathrat alaina fababun natamassaku bihi jami'. Muhammad, ini syariat yang diturunkan oleh Allah banyak sekali. Ada sholat, puasa, zakat, haji, jihad, ini banyak sekali. Sulit kami, sulit. Ada enggak satu amalan yang bisa kami pegang teguh amalan itu dan mencakup semua amalan yang ada? Mencakup zikir, mencakup sholat, puasa, zakat, semuanya. Kata Rasulullah SAW, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Allah, jangan pernah lisan kamu tidak basah dari zikir kepada Allah. Seorang hamba yang lisannya selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Ini adalah amalan yang kata Rasulullah SAW yang menjadi pemegang, kemudian mencakup semua amalan yang ada dalam syariat Islam. Itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis ini kita bacakan hadisnya. Rasulullah mengatakan, Rasulullah Ta'ala berfirman, aku di sisi persangka hambaku kepadaku. Aku berada di sisi persangka hambaku kepadaku. Di sini ada beberapa hal. Ya, Allah mengatakan, aku berada di sisi hambaku, di sisi persangka hambaku kepadaku. Kemudian wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan bersamanya apabila dia mengingatku. Ada dua hal. Pertama, al-indiyah, yang kedua al-ma'iyyah. Al-indiyah karena Allah mengatakan ana inda dhanni 'abdi bi. Aku di sisi prasangka hambaku kepadaku. Ya, aku di sisi prasangka hambaku kepadaku. Kalau seandainya hamba itu menyangka aku akan mengampuninya, hamba itu menyangka bahwa aku memaafkan kesalahannya, atau kebalikannya, hamba itu menyangka aku akan mengazabnya, hamba itu menyangka bahwa aku akan mengiqabnya, fakadzalika, maka demikianlah adanya. Artinya kalau seandainya kita berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala akan mengazab kita,
akan mengikop kita. Ya udah begitu adanya. Allah akan mengikop kita. Tapi kalau seandainya prasangkanya adalah prasangka baik, husnuzan, bahwa Allah akan baik kepada kita, akan mengampuni dosa kita, betapa banyak pun dosa kita, betapa banyak pun amalan-amalan buruk yang kita lakukan, kemudian kita mengira Allah akan mengampuni kita dengan rahmatnya, maka Allah akan ampuni kita. Maka di sini kata Al-Imam Al-Qastalani, wa fihi isyaratun ila tarjihi janib ar-raja' 'ala al-khauf. Maka dalam hadis ini ada isyarah bahwa raja' lebih didahulukan daripada khauf. Seorang hamba setelah beribadah kepada Allah, kita selesai sholat, selesai puasa, selesai zakat, bagaimana kondisi hati kita? Kata para ulama, antara roja' dan khauf. Roja' ini artinya adalah adanya harapan dan percaya diri bahwa Allah menerima amalan kita. Sedangkan khauf, adanya rasa kekhawatiran, rasa takut bahwa Allah tidak terima amalan kita. Jadi bagaimana posisi hati kita? Apakah pede terhadap bahwa amalan akan diterima, atau takut bahwa amalan ini tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sebagian ulama mengatakan didahulukan, ya kan, roja, yakni rasa percaya diri bahwa Allah terima amalan kita. Bahwa kita kesampingkan rasa takut dan khawatir, ya, bahwa Allah tidak terima amalan kita. Dan itu penting juga dua-duanya. Jangan kita terlalu pede amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala, dan jangan juga takut bahwa amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara dua-duanya. Kecuali dalam satu hal, yakni dalam keadaan kita sedang sakaratul maut, dalam keadaan muhtadar, ihtidar. Kalau seandainya waktu itu sudah datang kepada kita, kemudian kita dalam keadaan yang memang di saat-saat akhir dalam kehidupan dunia ini, maka di saat itu para ulama hampir sepakat mengatakan kita mesti mendahulukan sifat roja' daripada khauf. Yakninya bahwa kita husnuzan tingkat tinggi Allah akan mengampuni kita. Maka dalam keadaan sakaratul maut, hilangkan semuanya, walaupun kita pendosa-pendosa besar, walaupun kita pernah melakukan amalan-amalan yang buruk yang kemudian belum bertobat kepadanya. Kalau sudah dalam keadaan sakaratul maut, kata para ulama, mesti ketika itu yang lebih kita kemukakan adalah husnuzan kepada Allah, bahwa kita mati dalam keadaan baik. Itu yang kemudian harus dikemukakan. Karena dalam keadaan itu genting, sebagaimana dituliskan oleh para ulama, dan kita saksikan, dalam keadaan yang sulit dan genting, semua hal datang kepada kita. Anak datang, istri datang, harta datang, segala yang dicintai datang kepada kita. Bahkan lebih parah daripada itu, dosa-dosa buruk yang pernah kita lakukan akan datang, hadir di depan kita, seolah-olah akan memberikan keputusasaan kepada kita. Betapa banyak dosa kau, ini yang telah kau lakukan, ini yang telah kau perbuat, Allah tak akan ampuni engkau. Tapi di sisi lain ada prasangka baik kita kepada Allah. Maka kata para ulama, mesti banyak kita berdoa kepada Allah agar ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, Allah jadikan kita husnuzan, Allah jadikan kita berprasangka baik kepada Allah. Maka orang yang mati dalam keadaan husnuzan kepada Allah, bahwa dia mati dalam keadaan baik, bahwa dia mati dalam keadaan bertauhid, maka insyaAllah selamat di akhirnya. Itu yang disampaikan oleh para ulama, bahwa segala sesuatu itu tergantung pada akhirnya. Kalau akhir itu baik, sakaratul maut itu baik, maka baiklah orang itu sampai selama-lamanya. Kalau akhir itu buruk, maka buruk juga. Now, kenapa sisi roja' ini lebih didahulukan dari sisi khauf? Sisi kemudian kita lebih berprasangka bahwa Allah terima amalan kita dibandingkan tidak diterima. Ini menunjukkan bahwa kita yakin betul bahwa rahmat Allah itu maha banyak dan maha luas. Jadi ketika kita melakukan suatu amal, kita mengira bahwa amalan ini amalan yang sedikit, atau Allah tidak terima amalan kita ini, mungkin ada riaknya dan segala macam.
Di sisi lain kita kemudian husnuzon Allah terima amalan ini karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Luas, Allah Maha Pemberi dan segala macam, sehingga Allah terima amalan kita ini. Dan ini adalah amalan para sahabat. Ketika mereka melakukan amal, mereka lebih mendahulukan sisi zon, yakni sisi rojak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabat Nabi yang hampir-hampir dia adalah khalifah pertama. Hampir-hampir menjadi khalifah pertama. Ketika pada hari wafatnya Rasulullah SAW, Nabi wafat tentu di hari Senin, 12 Rabiul Awal, sesuai dengan hari lahir beliau. Ketika Nabi SAW wafat, orang sibuk semuanya mengurus jenazah Nabi Muhammad. Orang sibuk berkabung, sedih karena meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata di satu sisi, di pojok yang lain, ada namanya daerah Saqifah Bani Sa'idah. Daerah yang tidak jauh daripada Masjid Nabawi. Orang-orang Ansar sedang dalam keadaan rapat, musyawarah. Mereka sedang memilih menentukan pemimpin. Siapa yang layak menjadi pemimpin setelah wafatnya Rasulullah SAW? Mesti kita pilih. Hampir-hampir orang Ansar itu sepakat kepada salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Nah, ini sosok yang akan kita ceritakan. Sa'ad bin Ubadah ini kenapa hampir kemudian diangkat menjadi pemimpin? Salah satunya adalah karena beliau dekat dengan Rasulullah SAW. Dan yang kedua, keutamaannya dalam Islam begitu banyak. Sampai hadis-hadis Rasulullah yang menceritakan tentang Sa'ad bin Ubadah ini banyak sekali. Sa'ad bin Ubadah membantu kaum muhajirin lebih banyak daripada orang lain. Kalau biasanya satu orang rumah membantu satu orang muhajirin. Jadi orang muhajirin ini dari Makkah ke Madinah datang. Itu orang-orang Ansor, orang-orang Madinah membantu. Diambil satu orang untuk dibantu, ya. Kemudian dijamu, diambil satu orang dijamu, satu orang dijamu. Jadi per rumah paling banyak itu hanya 2 orang. Tapi Sa'ad bin Ubadah dia menjamu sampai 80 orang. 80 orang dijamunya. Dan itu lama sekali. Saking baiknya beliau. Dikatakan bahwa piring daripada Sa'ad bin Ubadah ini pasti ada di semua rumah istri Rasulullah SAW. Jadi saking baiknya, setiap hari keluarga Sa'ad bin Ubadah ini keliling ke rumah istri Rasulullah. Ya kan? Kalau seandainya mereka masak sesuatu, diantarkan ke rumah Rasulullah SAW. Di mana ada Rasulullah, di rumah istrinya diantarkan. Maka piring daripada Sa'ad bin Ubadah ini selalu ada di mana rumah Rasulullah atau rumah istri Rasulullah SAW. Kemudian Sa'ad bin Ubadah ini salah satu doanya, ini inti kajian kita, yaitu doanya yang menunjukkan kepedeannya kepada Allah. Jadi dia sangat-sangat yakin kepada Allah dengan cara berdoa ini. Apa katanya doa? Dalam doanya, Allahumma inni la uslihul qalil walal qalil aslih alaihi. Ya Allah, aku tak pantas punya uang sedikit. Dan uang sedikit itu tak bisa aku pegang. Jadi PD-nya berdoa kepada Allah luar biasa. Jadi seolah-olah mengatakan, ya Allah, aku nggak mau miskin. Kalau seandainya kasih saya uang, kasih saya harta banyak-banyak. Kalau saya kasih kekayaan, kasih banyak-banyak. Jangan nanggung. Saya nggak pantas jadi orang miskin. Saya nggak pantas jadi orang yang tak punya uang. Pede kali berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Dan memang demikian. Harta kalau berada di tangan yang tepat, ya, di orang yang tepat, maka menjadi orang dermawan. Maka kata Rasulullah SAW, tidak boleh kita hasad kecuali kepada 2 orang. Jadi kepada 2 orang ini tak apa-apa kita hasad. Tapi dalam artian hasad yang baik. Hasad ini kan artinya kita benci nikmat itu ada pada diri seseorang dan kita ingin nikmat itu hilang dari seseorang. Beda dengan 2. Dalam 2 ini boleh kita hasad, tapi dengan makna yang baik. Yaitu kita ingin nikmat itu juga dapat pada diri kita dan tidak hilang daripada orang itu. Apa? Yang pertama yaitu seseorang yang diberikan ilmu kemudian mengajarkan ilmunya. Yang kedua adalah seseorang yang diberikan harta kemudian menginfakkan harta di jalan Allah. Jadi boleh sekali kita kemudian merasa, ya Allah, kok orang itu punya duit, saya juga berikan duit supaya saya bisa berinfak.
Orang itu punya ilmu, saya juga ingin punya ilmu, kemudian bisa diajarkan. Maka hasad dalam dua ini adalah ghibtah, disyariatkan. Nah, Sa'ad bin Ubadah ini rasa rojaknya kepada Allah itu tinggi sekali. Di antaranya tampak ketika dia berdoa kepada Allah. Allahumma la uslihul qalil wa la aslih alaih. Ya Allah, uang sedikit aku tak cocok memegangnya, dan uang sedikit itu tak cocok datang kepada aku. Oh begitu. Karena memang beliau ketika datang harta atau memiliki harta itu diinfakkan, diberikan di jalan Allah, ya kan? Maka kita lanjutkan. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersama dengan dia. Bersama di sini maksudnya adalah bersama yang maknanya makna khusus. Karena Allah Ta'ala itu kan bersama kita selalu. Dalam ayat Allah Ta'ala mengatakan, Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah mengetahui kita. Tapi ketika Allah katakan orang berzikir juga bersama, Allah bersama dengan mereka, maknanya adalah bahwa Allah berikan mereka taufik, Allah berikan mereka pertolongan, Allah berikan mereka penjagaan khusus yang tidak diberikan kepada yang lain. Kemudian selanjutnya, in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau seandainya dia mengingat aku di dalam dirinya, maknanya kalau dia mengingat aku di dalam qalbunya, di dalam batinnya, maka aku juga mengingat dia dalam diriku. Makna ini artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan seseorang yang berzikir kepada Allah. Ini bukan berarti bahwa Allah Ta'ala memiliki diri seperti kita. Jadi jangan ketika Allah mengatakan, engkau kalau mengingat aku dalam diri engkau, maka aku ingat juga dalam diriku. Kita bayangkan Allah punya jasad, tidak. Maknanya adalah bahwa Allah selalu akan membersamai orang ini dalam bentuk ampunan, dalam bentuk karamah, dalam bentuk taufik. Dan ini mahal sekali. Apa maknanya? Hamba yang kemudian yang dianggap bersama dengan Allah Ta'ala itu, ketika dia akan melakukan sebuah dosa umpamanya, maka ketika itu Allah pelihara dirinya. Allah tarik hatinya. Allah buat ragu dia untuk bermaksiat. Ini artinya dia bersama Allah. Tapi kalau orang yang sudah tidak bersama Allah, lost. Ketika akan melakukan maksiat, tidak ada filter lagi. Langsung melakukan maksiat. Tapi kalau orang yang bersama Allah, yang dikatakan dalam hadis ini, ketika dia akan melakukan maksiat, seolah-olah diberikan tanda-tanda oleh Allah. Ada semacam keraguan, atau ada hal-hal yang kemudian mengarahkan dia untuk tidak melakukan maksiat ini. Boleh jadi ada datang kawan yang lain-lain yang kemudian menasihatinya atau membelokkannya sehingga tidak jadi melakukan maksiat. Ini makna daripada bahwa kalau dia mengingatku dan aku akan mengingat dia. Kalau seandainya dia mengingatku dalam keramaian, aku juga mengingat dia dalam keramaian yang lebih baik daripadanya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya para malaikat. Jadi Allah sebut dari para malaikat yang kemudian lebih baik daripada mereka. Ini salah satu hujah dari para ulama bahwa malaikat lebih baik daripada manusia. Yang betul bahwa manusia lebih baik daripada malaikat. Manusia lebih baik daripada malaikat. Sehingga makna daripada hadis ini oleh Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan ada kemungkinan maksudnya adalah para nabi dan para syuhada. Sehingga terjemahan atau maknanya adalah kalau dia mengingatku dalam keramaian, dalam manusia pada umumnya, aku akan mengingat dia juga dalam keramaian yang lebih baik daripada itu, yaitu pada para nabi, para syuhada dan yang lain-lainnya, yang mereka tentu lebih baik daripada manusia pada umumnya. Kemudian terakhir, kalau seandainya hamba itu mendekat kepada aku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat sedepa kepadanya. Kalau dia datang kepadaku berjalan, aku akan datang berlari kepadanya. Ini salah satu bentuk rahmat daripada Allah Ta'ala. Seorang hamba ketika mendekat dalam keadaan bentuk yang lemah, hamba itu ketika berjalan kepada Allah dalam keadaan yang sedikit saja, yaitu digambarkan dalam hadis ini mendekat sejengkal. Artinya dalam keadaan iman yang lemah, tapi dia masih berusaha dekat kepada Allah, maka Allah akan besarkan pahalanya, Allah akan panggil dia, dan Allah akan lebih dekat kepada dia.
Apalagi kalau seandainya seorang hamba itu bersungguh-sungguh taat kepada Allah. Jadi hadis ini kepada hamba-hamba yang lemah seperti kita ingin menunjukkan bahwa walaupun engkau berdosa, walaupun engkau banyak maksiat, kemudian engkau datang kepada Allah dalam keadaan dengan sholat dalam keadaan maksiat, ya, beribadah dalam keadaan banyak dosa di belakang engkau, Allah tetap mengampuni, Allah tetap punya rahmat. Apalagi kalau datang dalam keadaan tidak punya dosa, artinya telah bertobat kepada Allah, maka Allah akan lebih berikan rahmat dan ampunan kepada kita. Inilah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hati yang selalu berzikir, lisan yang selalu berzikir, lisan yang selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dan segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.